Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang layak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperkenankan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah-hikmah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dan 160. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan ambil hikmah di antara hikmah-hikmah yang ada dalam ayat-ayat ini. Kita akan mulai membaca dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم ارحمنا بالقرآن فبما rahmatin, maka berkat rahmat minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini mereka di sini siapa? Para sahabat ya. Walau kunta, jika engkau faddan ghalidhal qalbi, bersikap keras. Faddan ghalidhal qalbi, bersikap keras hati. Kalau di kita bukan keras hati tapi keras kepala. Ya. Kalau di sini di dalam bahasa Al-Qur'an keras hati. Karena yang bermasalah itu hatinya. Hatinya bermasalah, maka semuanya akan bermasalah. Lam faddu min haulik, maka mereka akan menjauh. Lam faddu, menjauh, min haulika, dari sekitarmu. Bubar, bisa bubar. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun kepada mereka. Wasyawirhum, dan musyawarahlah dengan mereka. Fil amri, dalam satu urusan. Fa'idha azamta, dan jika telah berbulat tekad, jika telah membulatkan tekad, ya, telah sepakat, telah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Iyansurkumullah, jika kalian telah ditolong oleh Allah, fala ghaliba lakum, atau jika Allah menolong kalian, ya, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang akan mengalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum, tetapi jika Allah membiarkan kamu dalam kehinaan, ya, dalam kehinaan di sini maksudnya dalam kekalahan, kan orang kalah itu hina kan? Faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi, maka siapa yang akan menolong kalian setelahnya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Wallahu a'lam bissawab. Anak-anakku sekalian, jika kita lihat tafsir para ulama, maka kita akan mendapatkan bahwa ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Apa ayat-ayat sebelumnya? Ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang dua peperangan di awal-awal hijrah, yaitu pertama perang Badar dan yang kedua adalah perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud itu berbeda situasi dan kondisinya. Ya. Perang Badar, kondisi kaum muslimin sebenarnya tidak bersiap untuk perang. Ya. Tapi hanya sebatas untuk menemui orang-orang kafir Quraisy dan hendak mengambil seluruh harta kaum muslimin yang mereka tinggalkan di Makkah. Ternyata berujung dengan perang. Ya. Walaupun dari segi jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit jika dibanding dengan orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin sekitar 313. Orang-orang kafir Quraisy 1000, kurang lebih 1000. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Walaupun nanti kita akan mendapatkan cara berpikir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah
terutama Bani Nadhir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah, mereka melihat begini, ayo wajarlah ya Muhammad dan para sahabatnya dan para pengikutnya mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Kan mereka hidup lama di Quraisy, jadi mereka tahu betul titik-titik kelemahan orang Quraisy. Ya, itu orang-orang Yahudi. Menang kaum muslimin, dengan kemenangan itu umat Islam semakin pede dengan keislamannya. Ya. Yang harus kita catat di sini bahwa kemenangan itu bukan murni, bukan mutlak dari hasil usaha manusia. Tapi kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kemenangan, apa yang harus dilakukan? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tasbih dan istighfar. Karena bisa jadi untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan itu kita melakukan hal-hal yang salah. Itu hebatnya dalam Islam. Ya, fasabbih, bertasbihlah. Bertasbih dengan memuja dan memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini situasi yang pertama dalam perang Badar. Ternyata jauh berbeda kondisinya dengan perang Uhud. Nah, ayat ini sedang dalam rangkaian perang Uhud. Ya, memang dari awal ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka ruang untuk berdiskusi. Apakah kita akan bertahan di Madinah atau kita akan menyerang? Ya, ternyata banyak para sahabat yang menginginkan peperangan itu tidak di Madinah tapi pergi ke Uhud. Ya, jamaah umrah, jamaah haji biasanya kalau ke Madinah menyempatkan diri untuk ke daerah Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali. Ya, dan medan Uhud itu luas sekali, lapang sekali sampai hari ini. Jadi kalau untuk peperangan itu asik memang, ya. Zaman dulu peperangannya mubarozah namanya. Mubarozah itu 1 lawan 1, adu tanding. Ya, 1 lawan 1, ayo. Kalau sekarang kan enggak. Ya, sekarang pakai bom, ya, pakai roket, pakai rudal, ya. Enggak fair, enggak seru peperangan hari ini. Pengecut mayoritas peperangan hari ini. Dulu tidak seperti itu. Mubarozah 1 lawan 1. 1 lawan 3, 1 lawan 10, itu mubarozah. Makanya orang-orang zaman dulu sangat cinta, sangat senang dengan bela diri. Selain membela diri untuk menegakkan agama. Nah, kondisi perang Uhud ini ketika dianalisa, pertama memang ya banyak juga para pembelotnya tidak sampai ke Uhud. Dan yang paling mencolok adalah strategi yang telah disepakati, ya. Siapa pasukan penyerang, siapa pasukan yang menahan, siapa yang menjadi pasukan pedang, pakai pedang, siapa yang menjadi pasukan yang pakai panah. Nah, pasukan panah inilah yang ditempatkan di sebuah bukit yang hari ini dikenal dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat itu bukit khusus untuk memanah karena memang artinya posisinya tinggi sehingga untuk memanah itu sangat mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin ketika peperangan. Dengan apa? Ketika musuh-musuh sudah mulai kocar-kacir, ya, pasukan pemanah ini hanya ingin menyelamatkan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu jenderal yang memimpin peperangannya adalah Khalid bin Walid. Ya, ternyata Khalid bin Walid punya strategi memutar dia, ya, lari kemudian memutar kemudian nyerang lagi, nyerang balik. Akhirnya dalam kondisi pasukan pemanah sedang di bawah, Khalid bin Walid memutar dia. Akhirnya kaum muslimin kalah. Nah, turunlah ayat ini sebagai
arahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kalah perang, kira-kira komandannya, jenderalnya, ya malu atau tidak? Ketika jenderalnya tahu pasukannya ada yang tidak taat, diantaranya pasukan pemanah yang turun ke bawah, kemudian jenderalnya tahu, apa yang akan dilakukan oleh jenderal itu? Dalam mahkamah militer bisa dibunuh. Kenapa? Tidak taat kepada jenderal, enggak taat kepada komandannya. Ayat ini memberikan arahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Tidak berkeras kepala, tidak berkeras hati, tapi memberikan kelemah lembutan kepada kaum muslimin. Lemah lembut ini yang hari ini harus kita tumbuhkan di hati kita dan dalam pergaulan kita kepada siapapun. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Seandainya tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada kasih sayang dari Allah, linta lahum. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa berlemah lembut kepada para sahabatnya. Maka sangat penting kita memohon rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu nanti dari kata-kata rahmat itu ada Rahman, ada Rahim. Rahmah itu adalah kebaikan yang sangat banyak sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jika 100 rahmat, 99 rahmat itu Allah Subhanahu wa taala simpan nanti di surga, dan 1 rahmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan ke dunia. Ya. Dengan rahmat Allah yang satu itu di dunia semuanya bisa hidup, semuanya bisa nikmat, semuanya bisa indah. Apalagi nanti 99, mintalah rahmat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, kasihi kami, sayangi kami. Dan di sini kita bertakhalluk bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Seperti apa? Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ya Allah, anugerahkan Rahman Rahim-Mu kepada diriku dan jadikan aku orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun. Apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru, apalagi kepada kakak, apalagi kepada adik, apalagi kepada teman-teman. Ya. Kenapa? Karena dengan sifat rahmat inilah orang yang ada di sekitar kita akan semakin nyaman dengan kita. Tapi jika tanpa sifat rahmat, ya, jika tidak ada kasih sayang di antara kita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari sosial, bagian dari masyarakat yang besar. Umat Islam itu bukan manusia kerdil yang cara berpikirnya memikirkan diri sendiri, tidak. Tapi umat Islam itu adalah umat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siap memimpin dalam kapasitas besar. Ya. Sekali lagi saya ulang, umat Islam adalah umat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi umat yang kecil, tapi untuk menjadi umat yang siap menampung kapasitas besar. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi alam semesta yang sangat luas, yang sangat besar ini? Dalam keluarga pun kita tidak menjadi rahmat dalam keluarga. Di pesantren kita tidak bisa menjadi rahmat bagi keluarga besar yang ada di pesantren. Di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan desa, kita tidak bisa menjadi rahmat bagi mereka. Maka di sini kita harus memohon kepada Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang itu akan menjadikan kita berlemah lembut. Jangan sampai gara-gara satu masalah kecil, ya langsung emosi. Ya, tonjok lu, tendang lu, saya tembak lu, saya tusuk lu. Wah, masalah kecil. Ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dulu. Walakal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagimu surga. Jangan emosian. Dikit-dikit emosi, ya kan? Banyak saudara-saudara kita semuanya yang perlu kasih sayang. Senyum. Ya, ketemu senyum, melihat sesuatu, santai dulu, analisa dulu dengan baik dan benar. Jangan emosian. Ya. Jangan sampai gara-gara ngambil mangga di depan rumah ustaz, ya,
Kata Ahwat, sialan itu ikhwan ngambil mangga, kan di situ sudah ditulis nama saya. Didoain buruk, ya Allah putuskan tangannya yang ngambil mangga saya. Ya nggak usah gitu kali. Ya. Ini Nabi SAW diberikan arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejatinya arahan ini untuk kita. Ya, miliki sifat kasih sayang agar kita berlemah lembut kepada yang lainnya. Karena jika kita tidak bisa berlemah lembut, lam faddu min haulik, kita nggak akan punya teman, kita tidak akan punya tim yang solid, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, gotong royong, nggak akan bisa. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan kampung-kampung yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk melakukan banyak hal butuh banyak orang, butuh sinergi, butuh beramal jama'i, butuh gotong royong, ya, butuh bekerja sama. Maka oleh karena itu lapangkan hati kita, luaskan pikiran kita agar kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Jangan keras kepala. Manusia yang keras kepala tidak akan pernah punya teman. Ya, betapa tersiksanya jika kita tidak punya teman. Betul nggak? Antum di pesantren nggak punya teman, emang enak? Nggak akan enak. Maka harus terbuka, ya, berlemah lembut, berlapang dada. Antum ada di satu kampung, keras kepala, semua orang wajib ikutin kita. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Dijauhin sama tetangga, jangankan sama orang lain. Bahkan mungkin dengan pasangan dirinya sendiri akan banyak masalah. Dengan kakaknya banyak masalah, dengan adiknya banyak masalah, dengan kanan kirinya banyak masalah. Kenapa? Keras kepala, keras hatinya. Ya, kenapa sampai keras hati? Apa yang dibacanya itu, apa yang dilihatnya itu tidak menjadikan hatinya lembut. Ya, jadi rahmat kasih sayang itu berkaitan dengan hati yang lapang, berkaitan dengan hati yang subur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di antara caranya di sini disebutkan fa'fu anhum. Bagaimana cara berlemah lembut itu? Bagaimana cara tidak keras kepala itu? Bagaimana agar tidak keras hati itu? Yang pertama, perhatikan di sini. Fa'fu anhum. Berikan maaf kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasukan panah, salah, memang salah. Apa kesalahannya? Tidak tetap di Jabal Rumah, tapi turun. Salah itu bukan? Salah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan fa'fu anhum. Hei Muhammad, berikan maaf olehmu kepada mereka. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus mencontoh akhlak mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Jadilah manusia yang sering memberikan maaf kepada orang lain. Ya, ketika kita sering memberikan maaf kepada orang lain, maka pasti orang lain pun akan memberikan maaf kepada diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua kita pasti punya salah, pasti punya dosa, pasti punya kebaikan, betul nggak? Tapi jika ditimbang, kira-kira kebaikan kita dengan kesalahan kita lebih banyak mana? Hanya diri kita sendiri yang tahu itu. Ya. Maka ketika melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Maafkan yang pertama. Ya. Yang kedua, naik lagi levelnya apa? Wastaghfir lahum, mohonkan ampun. Ya Allah, saya sudah memaafkan. Jadi sebelum tidur itu, ya Allah, saya sudah maafkan seluruh dosa teman-teman saya. Seluruh kesalahan mereka kepada saya sudah maafkan ya Allah. Jadi tidur itu dengan hati yang lapang. Karena terkadang tidurnya nggak bisa nyenyak, nggak bisa tidur. Kenapa? Ngebayangin kesalahan orang lain mulu kepada kita, ya kan? Tersiksa jadinya kita. Tapi maafkan kesalahan orang lain, maafkan kekurangan orang lain. Setelah itu doakan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa dirinya ya Allah, ampuni dosa-dosa tetangga saya, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada, gitu. Ya, kita diajarkan oleh guru-guru kita dengan doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Kalau dalam surat Al-Hasyr ada doa sangat bagus sekali, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna
bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ghil itu rasa tidak enak, ya, yang ada di dalam hati kita, sehingga kalau kita sudah punya rasa tidak enak dengan saudara-saudara kita, ya, apapun yang dilakukan oleh saudara kita, mau baik apalagi buruk, ya, yang dilakukannya baik, bawaannya udah empet aja, bawaannya udah benci aja, padahal yang dilakukan oleh saudara kita itu baik. Lihat temen, ya, datang ke masjid 15 menit sebelum azan, sok soleh lu, apa salahnya bawa Quran ke masjid? Sok alim lu. Lihat teman-teman lagi baca kitab segala macam, terus diomelin, apa salahnya? Kenapa itu terjadi? Karena sudah ada ghil, sudah ada rasa tidak suka. Ya, paham ya? Yang pertama tadi apa? Berikan maaf. Yang kedua apa? Doakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini penting. Kalau yang pertama dan yang kedua itu urusan kita dengan Allah. Yang ketiga ini penting. Apa itu? Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah dalam segala urusan. Ya. Kalau ada sesuatu miskomunikasi terus, sekumpul bareng. Bicara bareng. Ya. Kalau kita bisa selesaikan hanya di antara kita, udah di antara kita saja. Bicara bareng berdua, bicara bertiga, bicara berempat, bicara berlima, dudukan masalahnya saling terbuka, kita hadapin bareng-bareng, cari solusinya. Ingat, jangan hanya fokus pada masalah, tapi belajarlah fokus pada solusi. Setiap manusia pasti punya masalah. Masalah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai manusia naik kelas, naik level. Ya, betul enggak? Antum kelas 7 mau naik kelas 8, apa yang harus dilakukan? Jawablah pertanyaan di bawah ini, ya kan? Betul enggak? Ada ujiannya. Ujiannya dengan apa? Dengan soal. Setiap soal itu harus dijawab dengan jawaban, bukan hanya sebatas ngebahas soal aja. Yuk kita ngebahas soal yuk. Ngebahas soalnya terus dibacain doang soal-soalnya, tapi nggak dijawab itunya soalnya. Ya, bermusyawarahlah. Di dalam Al-Quran kata musyawarah ini ada 2 kali. Ya, wasyawirhum fil amr, kemudian wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum, dan urusan mereka syura, hendaklah bermusyawarah bainahum sesama mereka. Ya, jangan sampai begini, masalahnya dengan teman tapi musyawarahnya dengan orang tua. Gak nyambung. Hal masalahnya dengan teman, musyawarahnya dengan siapa? Dengan orang yang bermasalah itu. Jadi kalau antum melihat orang bermasalah dengan antum, atau antum bermasalah dengan orang itu, datangin aja. Ya, afwan, saya bermasalah dengan antum. Saya lihat antum begini. Mohon maaf, apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya bagi masalah ini? Gitu. Itulah gentle. Itulah laki-laki. Itulah perempuan sejati. Itulah muslim. Ya, yang mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah berazam, kalau sudah bertekad, kalau kita sudah bermusyawarah menyepakati sesuatu, maka penuhilah, konsistenlah, konsekuenlah dengan apa yang menjadi keputusan bersama itu. Jangan sampai keputusannya A di rapat A, yang dilakukan Z, nggak nyambung kan? Kalau kita sepakat sesuatu, sepakati konsisten, komitmen dengan itu. Jangan main celah-mencele. Jangan sampai di depan saya iya siap, di belakangnya enggak. Itu sifat-sifat munafik. Orang-orang Islam kalau sudah berazam, sudah bertekad, sudah bermusyawarah, sudah bersepakat, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini diantara asbabun nasri minallah, sebab-sebab pertolongan dari Allah. Ini diantara asbabul barakah. Ini diantara asbabul rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat setelah ayat ini 159 dilanjut dengan 160, ayatnya tentang yansurkumullah fala ghaliba. Jika Allah akan menolong kalian, sebab-sebab Allah memberikan pertolongan itu apa? Tadi di atas tuh. Ya, saling memaafkan, saling mendoakan, saling musyawarah, ya. Komitmen dengan
apa yang telah disepakati, maka akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jika Allah sudah menolong kita, ya, maka tidak akan pernah ada orang yang akan mampu mengalahkan kita. Tapi jika kita tidak saling memaafkan, kita tidak saling mendoakan, kita jarang bermusyawarah, ya, ngambil tindakan sendiri-sendiri, ya, dan kita tidak komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita sepakati, apa yang terjadi? Kekalahan demi kekalahan, dan tidak akan pernah ada yang bisa memberikan kemenangan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada kita. Kita semuanya ingin sukses, betul? Kita ingin menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Maka semoga sifat rahmat itu Allah anugerahkan kepada kita, sehingga hati kita memiliki karakter yang lemah lembut dengan 4 karakter tadi: saling memaafkan, saling mendoakan, saling bermusyawarah, dan komitmen dengan kesepakatan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibur da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, bersihkan hati kami. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu kepada kami semuanya. Jadikan kami orang-orang yang berlemah lembut kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang lapang dada kami dengan Islam. Ya Allah, ya Rabbana, ikat hati kami dengan ikatan-ikatan iman. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang menegakkan musyawarah sesama kami. Jadikan kami orang-orang yang bertawakal ketika kami telah mufakat terhadap sesuatu. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kesuksesan dan keberkahan kepada kami dimanapun dan kapanpun sepanjang hayat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.